Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat koneksi antar materi seperti yang ada dalam tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sana dalam LMS dinyatakan bahwa tugas koneksi antar materi adalah kita sebagai peserta pendidikan guru penggerak diminta untuk mengoneksikan, untuk menghubungkan semua materi yang ada dalam modul 1. Berarti kita semua diminta, termasuk saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak, diminta untuk mengoneksikan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.1 berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 berkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. 1.3 berhubungan dengan visi guru penggerak. Dan 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Saya akan mencoba mengaitkannya. Dan apakah ada keterkaitannya? Ya pasti ada dong. Karena ini termasuk semuanya 1.1 sampai 1.4 itu termasuk dalam modul 1. Berarti dari penempatannya juga 1.1 sampai 1.4 ini sudah menunjukkan ada keterkaitannya. Mari kita bongkar atau gali keterkaitannya. Di modul 1.1 berbicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sana ada konsep tentang pendidikan. Pendidikan adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Lalu ada juga di sana konsep pendidikan yang punya prinsip ing ingtut, yaitu ing ngarso sung tulodo, kemudian ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Selanjutnya ada juga tentang pendidikan yang harus berpihak pada murid, pendidikan yang harus berpusat pada murid, atau juga dalam kata lain atau dalam pernyataan lain disebutkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu harus menghamba pada murid atau peserta didik. Masuk ke modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang pertama guru penggerak adalah berpihak pada murid, itu masih nyambung. Modul 1.1 adalah pendidikan harus menghamba pada murid, pendidikan harus betul-betul memperhatikan, terpusat pada murid, maka nilai guru penggerak pada modul 1.2 adalah yang pertama, bahkan yang disimpan paling pertama adalah itu kita harus berpihak pada murid. Artinya, guru itu dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memperhatikan, harus menuju, harus berpusat, harus berpihak pada murid. Dalam bahasa lain, di modul 1.1 itu harus menghamba murid. Kemudian kita coba peran guru penggerak juga. Dari 5 peran itu kan peran yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran ini juga berkaitan dengan penghambaan atau keberpihakan pada murid. Pemimpin pembelajaran, guru sebagai pemimpin pembelajaran berperannya yaitu memberikan pengaruh kepada murid, memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, menuntun itu dalam bahasa modul 1.1, mendampingi, membimbing, mengarahkan, memberikan kemudahan supaya murid merdeka belajar, supaya potensi, bakat maupun kesenangan itu berkembang dengan baik. Jadi pemimpin pembelajaran itu kan harus bisa mempengaruhi, how to influence the other person. Guru itu harus bisa menjadi pemimpin pelajaran. Pemimpin itu kan artinya leader. Pemimpin itu adalah kemampuan how to influence the students gitu. Jadi bagaimana mempengaruhi peserta didik? Yang mempengaruhi dengan proses pembelajaran, dengan memberikan fasilitas, memberikan kemudahan. Segala perintahnya, segala tindakan-tindakan guru harus berpengaruh pada ucapan, perbuatan, sikap, maupun hal yang berkaitan dengan karakter murid. Nah, berkaitan dengan itu pula lah, maka tadi di modul 1.1 ada ingarso sung tulodo. Guru itu di depan menjadi teladan. Jadi bagaimana guru bisa menjalankan peran sebagai pemimpin? Ya, satu di antaranya syaratnya ya harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Bagaimana guru bisa mempengaruhi murid? Misalkan guru membimbing atau mengarahkan, menuntun murid untuk berkata baik, sopan, santun, untuk melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah di sekolah misalkan. Maka hal yang pertama dan utama dilakukan oleh guru adalah ingarso sung tulodo. Guru harus menjadi teladan, harus menjadi model tiruan. Guru dulu harus melakukan seperti itu. Kalau guru melakukan seperti itu menjadi teladan yang baik, tiruan yang baik bagi murid, maka apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, sikap maupun ucapan perbuatan itu akan berpengaruh pada murid. Ya, itulah intinya kepemimpinan, mempengaruhi murid. Berlanjut ke modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak juga semuanya akan berpihak pada murid. Kita coba, saya menawarkan visi guru penggerak saya adalah mewujudkan peserta didik tuh. Mewujudkan peserta didik itu kan semuanya juga tertuju pada peserta didik. Impian masa depan peserta didik itu harus bagaimana? Maka saya merumuskan visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan
menguasai keterampilan abad ke-21. Lagi-lagi visi guru penggerak ini berpihak pada murid. Lagi-lagi menghamba pada murid. Dan ketercapaian visi guru penggerak itu tidak bisa kita laksanakan hanya dengan satu pihak, artinya oleh saya sendiri. Tapi harus adanya apa? Kolaborasi. Sementara kolaborasi ini kan di modul 1.2 merupakan bagian dari nilai guru penggerak. Dan bagian dari salah satu peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah kolaboratif, dan peran guru penggerak adalah pendorong kolaborasi. Itu. Karena ada keterkaitannya, itu kelihatan itu. Keterkaitan berpihak pada murid juga dari nilai serta peran guru penggerak. Dari visi kita berlanjut ke modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini akhir dari pembahasan modul 1 itu tentang budaya positif yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, lalu keyakinan kelas, lalu 5 posisi kontra restitusi, dan yang terakhir ada pembahasan tentang segitiga restitusi. Lagi-lagi, menciptakan budaya positif pasti melibatkan semua warga sekolah, dan pionirnya adalah guru. Semua juga ingin menciptakan budaya positif terutama kepada murid. Murid sebagai subjek, guru juga sebagai subjek. Guru berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah yang lain, dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah. Bagaimana misalkan menciptakan disiplin positif di sekolah. Itu semuanya harus berkolaborasi. Lagi-lagi harus ingarso sum tulodo, harus ada teladan sebagaimana dalam modul 1.1. Lagi-lagi harus memberikan peran sebagai pemimpin pembelajaran, memberikan pengaruh dengan teladan. Lagi-lagi harus berpihak atau berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama itu. Jadi bagaimana murid mau berdisiplin kalau gurunya tidak berdisiplin? Bagaimana lingkungan sekolah mau terciptanya budaya positif, disiplin positif, kalau gurunya tidak menunjukkan budaya positif, kalau gurunya tidak menunjukkan yang namanya disiplin positif. Maka disinilah sebetulnya pentingnya seorang guru harus menggerakkan, menggelorakan, memotivasi, menginspirasi peserta didik dan semua warga sekolah dalam memunculkan, mengembangkan, dan membina kesadaran penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah, misalkan disiplin, karakternya yang baik, kemudian semua warga sekolah taat terhadap peraturan-peraturan sekolah. Itu juga kalau dirunut ke atas, dirunut ke modul 1.1, itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus menanamkan budi pekerti. Pendidikan itu harus, lagi-lagi, pendidikan itu harus berusaha untuk menuntun murid. Pendidikan itu harus berdasarkan pada prinsip ingarso sum tulodo, harus menjadi teladan. Kemudian kesininya berkaitan lagi sekali lagi dengan nilai dan peran guru penggerak berpihak pada murid, kolaboratif, kemudian sebagai pemimpin pembelajaran, dan peran guru, semuanya itu dapat dilakukan dengan baik, menciptakan visi guru penggerak, tidak lain dan tiada bukan dengan adanya kolaborasi dengan semua pihak, di sekolah terutama. Kepala sekolah, orang tua, pengawas, guru-guru yang lain, siswa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Oleh karena itu, dari rangkaian koneksi hubungan antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dapat ditarik benang merah. Minimal ada 2 benang merah yang besar dari keterkaitan itu. Yang pertama adalah semuanya demi dan untuk menghamba murid, semuanya demi dan untuk berpihak pada murid. Menuntun siapa? Murid. Berpihak pada siapa? Pada murid. Nilai apa? Nilai berpihak pada murid. Peran apa? Pemimpin pembelajaran. Yang pemimpin pembelajaran itu adalah kepada murid. Visi guru penggerak, itu mimpi tentang masa depan siapa? Masa depan murid. Kemudian budaya positif. Satu di antara unsur yang harus yang harus menerapkan budaya positif siapa? Murid. Kan kelihatan koneksinya tuh. Dan benang merah yang kedua adalah bahwa itu semua melibatkan kolaborasi guru, terutama guru ini. Modul 1.1, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun potensi, mendampingi, mengantarkan potensi murid, mengantarkan ataupun mendampingi, membimbing, mengembangkan bakat murid, menanamkan budi pekerti. Itu peran siapa? Peran guru sangat vital dan peran guru sangat penting. Nah, peran guru dengan mewujudkan atau mengewajantahkan nilai-nilai guru penggerak itu menjadi sesuatu yang urgen. Sehingga kalau menuntun, kalau prinsip pendidikan ingarso sum tulodo,
Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani dapat dilakukan dengan baik, nilai-nilai guru penggerak dapat diperhatikan oleh guru dengan baik, perannya juga dapat dilaksanakan oleh guru dengan baik, upaya pencapaian visi guru penggerak juga dapat dilakukan dengan baik dengan berkolaborasi dengan pihak lain, terutama dengan rekan-rekan sejawat, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan pengawas. Maka kolaborasi antara guru, peran guru, nilai guru, upaya menuntun guru itu akan membuahkan hasil yang maksimal ketika membudayakan disiplin positif, menginternalisasikan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah, sehingga tercipta sebuah lingkungan yang positif. Itulah yang dinamakan budaya positif. Demikian panisia antar materi modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semoga bermanfaat, memotivasi, dan menginspirasi. Saya Ilham Maulani, calon guru penggerak Angkatan 11 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.